Selamat pagi dan shalom aleihim. Selamat bersama-sama kita hari ini untuk dapat kembali beribadah dan terlebih kita bersama boleh merayakan, memaknai hari Pentakosta yang kita peringati pagi ini. Mari kita akan sama-sama berdiri, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada,
anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, pagi ini Bapa, Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk bisa berkumpul di tempat ini Bapa. Memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan, situasi kondisi masih belum memungkinkan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Engkau tidak akan melepaskan genggaman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu berkumpul bersama saudara-saudara kami, untuk mengagukan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mau layakkan setiap kami Bapa. Engkau mau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapa Engkau mau sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Bapa Engkau mau tutup bungkus dalam kuasa Roh Kudus. Engkau mau hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu ibadah kami. Oh kiranya Bapa, kami semua yang ada di tempat ini atau dimanapun kami berada, kiranya Tuhan kami memiliki satu visi, satu misi untuk mengagungkan, menyanjung nama-Mu, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab kami menyadari, kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada bukan karena kepintaran, kekayaan kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin masih berhalangan untuk tidak bisa mengikuti ibadah, baik secara online maupun secara offline. Kiranya Tuhan, kemana mereka kami tidak tahu. Tapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala hal. Kiranya Tuhan mau turut campur dalam kehidupan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mau turunkan kasih, kuasa, dan anugerah-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Alaihim. Puji Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan juga buat saudara-saudaraku yang mungkin mengikuti ibadah secara online, tetap berikan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab hari ini adalah hari yang dibuat Tuhan untuk kita semua. Amin. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka selalu dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Katakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita semua. Hari ini
bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Katakan sekarang bersuka, sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Kondisi sulit, kondisi susah, semuanya kena dampak. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan ikut-ikutan mengeluh, karena kita punya sumber kekuatan. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita untuk menemani kehidupan kita. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Anggur baru dicurahkan buat kita saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah hari yang dimenangkan Tuhan buat kita. Amin. Saat pembebasan tiba, amin, haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, amin, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini kita dibebaskan oleh Tuhan. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam puji-pujian yang ada. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hadirat-Mu yang kami rasakan, tetap Engkau curahkan untuk mempersiapkan diri kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Sekiranya Tuhan, firman-Mu boleh mengubah cara hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita terpaksa mempercepat ibadah ini. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita bersama memperingati, memaknai hari Pentakosta, hari yang ke-50, ya, Pentakosta. Pada waktu murid-murid itu diberitahukan Tuhan, satu kali akan ditinggalkan Tuhan, satu kali engkau akan tidak menampak aku, dan kemudian engkau akan menampak aku, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan menyatakan akan diberikan roh penghibur. Mana roh ini akan berikan penghiburan. Kondisi pada waktu itu sangat kacau. Kacau dalam pengertian adanya sebuah peristiwa baru yang tidak diketahui oleh banyak murid juga, terlebih lagi kepada masyarakat pada waktu itu, bahwa Yesus pasti akan disalibkan, kemudian mati 3 hari bangkit, dan kemudian akan naik ke sorga. Ini peristiwa saling susul menyusul, ya, sehingga tidak sempat memberikan ketenangan sedikit kepada para murid untuk bisa mengatur dirinya supaya tidak terjebak di dalam brain fog-nya, yaitu otak yang berkabut tidak bisa untuk dipakai mikir, saudara, ya. Jadi tidak sempat kita untuk melihat peristiwa yang tidak kita ketahui. Itu butuh waktu untuk bisa mengatur konsep berpikir, untuk bisa juga mengantisipasi dengan sikap apa yang diambil, dan lain sebagainya. Kacau pokoknya. Masyarakat pun juga mengalami kekacauan. Kekacauan masyarakat itu lebih berbau politik ketimbang berbau keagamaan. Kenapa? Karena di dalam masyarakat itu ada 2 hal yang perlu diketahui, bahwa satu kelompok mengharapkan kepada kerajaan Yahudi itu atau Israel itu turun. Satu sisi lagi adalah untuk meredam pemberontakan. Orang-orang dari Galilea terkenal sebagai orang-orang yang sangat revolusioner, dan mereka itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan kekerasan. Karena itulah maka kemudian pada hari berikutnya mereka diperintahkan oleh Tuhan dalam penampakan selama 40 hari itu supaya mereka berdoa. Tatkala kenaikan Kristus itu terjadi, dan sementara mereka itu termangu-mangu lagi. Jadi ada step by step-nya itu mereka senang, terkejut lagi, kemudian susah mengatur diri, kemudian mengalami kesedihan lagi. Ini tidak gampang, saudara, ya. Seperti tatkala kita masih menjadi NKRI yang muda, banyak sekali kegalauan, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak rasional pun terjadi, sehingga membuat kelompok-kelompok itu menjadi kelompok-kelompok radikal.
Karena radikal itu berasal dari keyakinan sendiri. Keyakinan sendiri kemudian mencari kelompok-kelompok yang senada sehingga akhirnya menjadi kekuatan itu. Sehingga kita melihat pergolakan-pergolakan dan lain sebagainya itu secara politisnya. Apalagi ini secara kerohanian, harapannya agama berbenturan dengan kondisi politik akan menjadikan sesuatu yang memang sulit untuk dapat dicerna secara akal sehat. 10 hari mereka tatkala sedang berdoa, tidak ada jaminan 10 hari nanti akan dipenuhi, itu tidak ada. Tetapi pada hari yang ke-10 yang kita peringati pada hari-hari ini, mereka tiba-tiba dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ini mari kita baca supaya kita tahu ini merupakan dokumen sejarah sekaligus peristiwa Alkitabiah, ya. Kisah Rasul Fatsal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Perhatikan, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Ini mulai Kisah Rasul Fatsal yang kedua dulu kita habiskan ya pembacaan kita ini. Yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan ini, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudara, maka itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa artinya dipenuhi Roh Kudus itu. Kita perlu tahu hal ini. Mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Nah, kita sudah melihat daftarnya itu. Ini menginformasikan kepada kita bahwa mereka yang dipenuhkan Roh Kudus siap untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan di dalam negeri yang pluralistis dari berbagai agama, dari berbagai bahasa-bahasa suku dan lain sebagainya. Nah, pluralisme ini, kemajemukan ini harus menjadi bekal mereka untuk bisa menyampaikan sesuatu yang harus dibekali bukan cuma sekedar percaya. Tapi dari sini kita melihat dia harus dibekali juga dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan.
baik secara psikologi, budaya, politiknya, dan tradisi-tradisi daerahnya. Ini semua harus betul-betul dikuasai supaya kemudian melakukan pemberitaan itu dengan tidak mengalami kesulitan, kesukaran. Karena itu saudara sekalian, seorang pelayan Tuhan, terlebih pada zaman sekarang ini, adalah seorang yang harus betul-betul mengerti, menguasai berbagai bidang ilmu yang mendukung untuk bisa mengangkat, membawa firman itu, kecuali kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu memang ada. Kuasa Tuhan itu memang bekerja, saudara ya. Bagaimana mereka pada kemudian kita melihat kenyataannya, mereka itu dipenuhkan dengan kata-kata yang luar biasa. Saudara, jangan kita melihat bahwa untuk cerdas, untuk cakap itu harus melalui sebuah ruang kuliah dan mendengarkan apa yang disampaikan itu. Tetapi kita melihat Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Bukankah Ia yang sanggup memberikan kecerdasan kepada kita? Hikmat, marifat, dan semuanya melebihi pengetahuan apa yang ada. Namun karena kita berhadapan dengan manusia, maka perlu kita bersama mendapatkan satu dukungan pengetahuan dasar di dalamnya. Sebab tanpa itu tidak akan bisa kita mengalami satu kemajuan dengan secara lancar terhadap apa yang kita akan lakukan. Pimpinan Roh Kudus itu roh yang cerdas, saudara. Jadi bukan roh yang bodoh, yang koplo-koplo, tapi roh yang cerdas. Dia bisa untuk membangun kita ke dalam satu kecerdasan yang sangat luar biasa. Karena itu perlu kita bersama menyadari akan hal ini. Ya. Kita memperhatikan waktu situasi begitu rupa dan banyak orang yang kemudian tidak tahu apa artinya ini. Tidak tahu, tidak mengerti. Sebab memang karena tidak mengerti, mereka mengatakan biasanya yang begini ini meracau. Meracau itu ngomel. Ya. Kalau orang suka meracau itu biasanya sudah pasti dia adalah orang yang mabuk. Maka itu dia ungkapkan, oh ini mereka sedang mabuk. Karena perkataan-perkataan yang nyinyir seperti itulah, maka kemudian Petrus dia bangun. Tolong perhatikan. Ya, sini. Saudara sekalian, kita melihat di situ, akhirnya Petrus dia bangkit. Kenapa? Petrus kena sengatan peristiwa itu dia bangkit. Kita tahu Roh Kudus itu sudah memenuhkan mereka semua murid-murid itu, dan Roh Kudus menjadikan Petrus berani untuk meralat seluruh apa yang pernah dialaminya. Bahkan Petrus pernah menjadi penyangkal. Tatkala sebelum kejadian itu, tatkala Yesus baru ditangkap, menyangkal 3 kali. Bahkan pada kali ketiga, Petrus menyatakan sumpah-sumpah dan lain sebagainya. Ngeri sekali. Peristiwa itu seolah-olah sudah tenggelamlah sejarah kehidupan murid-murid. Karena formasi dari Rasul sudah hancur sama sekali. Biasanya kalau ada peristiwa seperti itu, yang perlu kita ketahui, kita selalu langsung memakai pikiran untung rugi. Apa untungnya aku melakukan peristiwa ini? Apa aku kemudian ruginya dalam hal ini? Jika aku begini bagaimana? Jika aku begitu bagaimana? Itu yang sempat menjadi pemikiran para rasul yang perhatikan sudah 3 tahun dididik oleh Tuhan. Tetapi ternyata iman mereka semua kandas. Kali itu tatkala dipenuhkan Roh Kudus, maka kembalilah, karena roh itu roh yang penuh dengan kuasa. Jadi kalau ditanya bagaimana orang penuh Roh Kudus itu, ya memang tandanya ada memakai bahasa-bahasa yang banyak yang lain.
Tetapi itu cuma tanda saja. Setelah itu Roh Kudus memenuhkan. Jadi kita melihat Petrus itu dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam hal dan dalam pengertian Petrus dia betul-betul kemudian seluruh kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Konsep berpikirnya Roh Kudus. Pendapatnya Roh Kudus. Keputusannya oleh Roh Kudus. Maka itu kita perhatikan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Kita melihat di sana bahwa apapun yang ada, semua itu Allah yang mengerjakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut keredlaannya. Itu Roh Allah. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang mulai berkarya. Roh Kudus membangun sebuah tekad kehidupan. Sehingga Petrus bisa bangkit berdiri dan kemudian berkhotbah. Khotbahnya tentu berkontradiksi dengan keberadaannya yang lalu. Tapi tidak jadi apa. Karena ia harus melakukan apa gerakan roh itu. Saudara sekalian, jikalau Roh Kudus sudah menguasai seseorang, pikiran itu bukan buntu, tetapi pikiran itu diangkat Tuhan, dikembangkan Tuhan, diberkati Tuhan, melampaui batas dari kemampuan kita. Sehingga dia tidak takut lagi kepada ribuan orang. Bayangkan saja ribuan orang itu semua adalah penyangsi-penyangsi, dan mereka siap untuk mengadakan keonaran lebih jauh lagi. Tatkala melihat alasannya, ini kelompok yang radikal menurut mereka, ini sudah meracau, ngomongnya tidak karu-karuan, dia menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, ini kesempatan mereka mengatur satu keonaran baru untuk bisa menangkap Petrus, bisa menangkap siapa yang lain, dan itu nantinya ke depan betul-betul terjadi. Tapi untuk Petrus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, langsung menerangkan semuanya, bahwa mereka itu yang dipenuhkan Roh Kudus itu bukan sedang di dalam mabuk anggur. Saudara, ini butuh keberanian. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Tatkala saya sendiri waktu masih di Lamongan belum begitu mengenal kekristenan dengan baik, masih ada fanatisme yang sifatnya itu eksklusif, dan kemudian saya didakwa saya sebagai tokoh PKI. Bayangkan, ngeri enggak pada waktu itu, tahun 67, 68 itu. Kemudian saya dipanggil Kodim, kemudian dipanggil lebih awal dulu Koramil dulu, lalu polisi itu dulu ada DPKN atau singkatan apa DPKN itu ya. Tapi itu tugasnya adalah menginterogasi orang-orang yang mungkin terlibat ini itu dan sebagainya, dan itu dipukuli, saudara. Dan pada waktu itu memang layak, lazim. Saya dibawa, saya kemudian datang ke Kodim. Waktu itu Pak, siapa dari Madura itu ya, namun Tuhan itu baik, akhirnya jadi teman, dari sahabat ya. Nah, saya waktu itu mau dipukul dengan tongkat komandonya itu. Saya bilang, Pak, tunggu dulu. Saya tidak mau kalau saya sudah dipukul begitu rupa, lalu baru dikeluarkan surat pemutihan. Tapi badan saya sudah rusak semua. Saya bekerja ini di bawah Departemen Agama, Pak. Nanti kita bisa antar institusi, nanti akan mengadakan satu perhitungan. Baru tidak jadi mukul, saudara. Perkataan saya itu loh, kok bisa? Wong saya ini kelunah-kelunuh ini. Iya kan? Kelunah-kelunuh. Rekan-rekan saya mengatakan, kalau manggil saya Bambang Mauso Isa, dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus mengambil alih, Bambangnya tidak bisa, tapi Roh Kudusnya berbicara di hati. Lalu kemudian saya tunjukkan, saudara pendeta, saya pendeta Pak, saya tunjukkan surat dari Bimas Kristen. Ya. Tunjuk dibaca dari Departemen Agama juga. Waduh, baru. Lalu kemudian waktu Natal, begitu Natal diadakan Natal bersama, saya duduk di depan, ini Bapak Komandan Kodim ini langsung jabat tangan dengan saya. Bahkan tatkala kami masih belum punya gedung gereja, beliau mengatakan, pendeta, nanti saya punya tempat bisa dipakai itu, yaitu
sekarang menjadi kelurahan itu ya, pakai. Belum sempat saya pakai, ada penahanan lagi orang-orang PKI pada waktu itu. Batal saudara jadi. Nah, waktu saya turun dari kantornya Kodim, dulu kantor Kodim itu di depan toko sandal itu saudara ya. Itu saya turun dari Pasi 1, kemudian ngomong, kalau Bapak benar, saya akan bela, saya bawa Alkitab. Saya kok bisa ngomong? Cukup Pak, tidak perlu saya dibela. Alkitab ada, Yesus membela saya. Aduh, sore saya dipanggil ke mesnya. Mesnya dulu ya di situ ya di situ juga. Pikir saya, nih, sudah, habis sudah saya kali ini. Tidak. Ternyata minta didoakan. Minta didoakan, saya tumpangkan tangan, baru beliau ngaku, saya ini orang Katolik Pak. Saya melihat Bapak seperti itu, saya tergugah saya. Sehingga kalau dulunya bertahun-tahun saya di sini, itu Mayor Sumarjo. Ya. Di sini saya tidak berani ibadah, tapi sekarang saya lihat Bapak begitu, tentu Tuhan menyertai. Saya nanti kalau sudah pensiun Pak, saya akan melayani Tuhan di Katedral Malang. Waduh. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Bukan pekerjaan saya. Pekerjaan Roh Kudus. Tatkala saya dipanggil di PKN, saya pun juga kemudian diperintahkan. Karena gereja dilempari batu. Orang batu yang besar-besar. Itu termasuk Pak Toto itu yang melemparkan dulu. Pak Toto ditangkap Tuhan kan? Nah, putranya ada di sini. Putranya, menantunya ada ya. Itu beliau mengatakan, saya sampai tanya, kalau Bapak yang melemparkan ada 3 orang. Itu yang memberikan informasi kepada saya. Bapak tahu siapa namanya? Lalu A, B, C, persis semuanya. Tuhan tangkap dia. Ya. Luar biasa, sekarang sudah ada di sorga. Ya. Saudara sekalian, Roh Kudus bekerja begitu rupa. Tatkala Bapak Sumarjo itu kemudian beliau sudah pensiun, mau diangkatkan jadi Kakan Sospol, beliau tidak mau. Saya akan melayani Tuhan. Luar biasa. Saudara pikir hal-hal yang sederhana oleh karena kuasa Roh Kudus tidak menyertai kelanjutannya. Dia akan memproses dia dalam hati, dalam perasaan. Seperti Petrus ini kita melihat, ya, orang yang minta dibaptis itu 41 Kisah pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Meskipun mereka lihat pada waktu itu Petrus seperti itu. Dia tidak mengakui keimanannya, tapi setelah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus seolah membetot seluruh karakter dari Petrus yang tukang menyangkal itu, diisi dengan seluruh kekuasaan Roh Kudus, karena Roh Kudus tugasnya adalah memuliakan Yesus. Tidak ada satupun apa yang dilakukan Roh Kudus yang keluar dari perintah Yesus. Tatkala Tuhan Yesus beliau menyampaikan, Roh Kudus dia akan berkata-kata tentang aku. Luar biasa ini. Jadi kita betul-betul melihat kenyataannya. Tatkala disampaikan, ini khotbah yang tidak teratur dan buat cerita saja begitu rupa. Tapi kuasanya itu menyebar begitu rupa, menguasai mereka. Sehingga 3.000 orang dibaptis. Luar biasa bukan? Nah, apakah saudara pernah menyangkal Yesus seperti Petrus? Tidak sampai ke sana kan? Kita paling-paling wegah aku nang gereja. Tidaklah saya tidak ke gereja. Saya aras-arasan hari ini. Atau mungkin ada yang mengatakan lagi sibuk karena memang kerjaannya begitu rupa. Kita tidak sampai ke sana. Kalau Petrus begitu rupa dipakai Tuhan luar biasa, kenapa saudara tidak? Kita dipakai semua. Dan kita melihat memang pluralisme yang ada di antara kita semuanya itu, terutama pada agama-agama, itu sudah disampaikan. Tapi firman Tuhan nanti akan menyampaikannya dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Kita melihat cara hidup jemaat yang mula-mula diubahkan itu, ayat 42,
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Mereka semakin ingin tahu firman itu, ingin tahu nilai-nilai kekudusan, karena Roh Kudus itu dia menceritakan, mengajar, mendidikkan tentang kekudusan. Maka itu 1 Petrus dia mengatakan bahwa Allah itu memanggil adalah Allah yang kudus. Maka hendaklah engkau kudus dalam seluruh hidupmu. Kudus, sudah. Tapi kita melihat di sini tidak ada kesombongan. Rasul Petrus pun tidak sombong. Rasul Petrus merasa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kemudian ini berkembang lebih jauh, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, mana sekarang mujizat itu? Mana sekarang tanda-tanda itu? Saudara, kita melihat Tuhan bekerja sesuai dengan zamannya. Dalam artian bukan mujizat itu tidak ada. Mujizat itu tetap ada. Tetapi tidak seperti dulu. Karena Allah memang ingin merebut situasi yang dikuasai oleh dunia sekularitas yang pada waktu itu sangat luar biasa. Tuhan kemudian membuat banyak tanda-tanda mujizat. Dan kemudian tidak usah banyak bicara, mereka pada ikut. Tetapi sekarang ini kita melihat situasinya tidak seperti itu runyamnya. Tatanan, peraturan, dan lain sebagainya dari pemerintah itu memberikan dukungan, perlindungan kepada perkembangan kehidupan Kristen ini. Walaupun memang ada dampak-dampak ekstremitas yang sifatnya itu personal, individual, yang kemudian mempengaruhi kelompok yang di bawahnya, tapi itu merupakan pernik-pernik yang harus ada untuk menjaga supaya iman kita itu tetap ada. Amin, saudara. Kalau semuanya itu bebas demikian saja, tidak ada apa-apa, kita tuh malah kemudian takutnya nanti kita kemudian terlalu santai. Seperti pada hari-hari ini yang ada di rumah, jangan terlalu santai ya, supaya kita juga berbenah diri, berpakaian yang rapi kalau mau melakukan ibadah bersama ini, meskipun sifatnya adalah online. Siapkan Alkitabnya, rambutnya jangan kemudian ruwok-ruwok. Biasanya kaum wanita, kalau sudah begitu kesusu itu sudah wis biarlah. Nah itu kamus biarlah itu perlu untuk dibenarkan kesungguhannya. Dan yang rapi. Kemarin saya katakan jangan pakai housecoat, jangan pakai kimono, jangan pakai daster, dan lain sebagainya yang lebih ngeri. Ya, tolong ini karena kita menghadap Tuhan. Kita melihat ketakutan yang ada pada mereka itu ketakutan yang sifatnya kudus. Bukan sesuatu yang di dalam kekacauan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita melihat sifat karakter sosial mereka itu karakter yang lama dibongkar. Biasanya masyarakat itu punya karakter wekku, punyaku. Tapi kalau punyamu ya punyaku juga. Nah ini repot saudara ya. Jadi egoismenya yang begitu rupa menguasai itu dibongkar sampai ke akar-akarnya. Saudara kalau mau mengikuti Tuhan dan mau hidup kudus, maka kita harus membongkar akan keberadaan karakter lama kita. Bongkar habis-habisan. 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi dicipta baru. Bukan tambal sulam, tapi dibongkar semuanya, ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ini ayat ekstrim sekali ya, menerangkan dan menjelaskan.
dasarnya adalah fakta di dalam kehidupan. Mereka-mereka yang tadinya berharta banyak menjual semua. Dan kondisi pada waktu itu orang-orang yang sudah dalam Kristus, yang dibaptiskan itu banyak kehilangan pekerjaan. Seperti pada hari-hari ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan income-nya, pendapatannya, yang akhirnya mereka kemudian ekonominya merosot. Tapi cepat, ya tangkas sekali. Roh Kudus membuat mereka tidak punya perhitungan untung rugi lagi secara daging. Mereka menjual hartanya, dibagi semuanya. Sehingga tingkat kehidupan orang yang bersama-sama percaya pada Kristus tetap tidak kekurangan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah, kembali lagi, 2 Korintus tadi. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, jangan, kalau saya enggak ngomong dilanjut, jangan diganti ya. Kita melihat bahwa dari ciptaan baru yang lama sudah berlalu, dibongkar habis, dibersihkan. Sesungguhnya, ini penekanan, yang baru sudah datang. Jadi saudara, kalau ada orang-orang yang berglosolalia, dia wajib untuk membuktikan bahwa dia ada dalam Kristus. Kita melihat, memang ada orang yang benar-benar berglosolalia, tapi ada kemudian ya mungkin karena setia kawan, jadi ikut-ikutan. Saya pernah waktu berada di sebuah gereja di Surabaya, saya sudah jadi pendeta di Lamongan, saya ibadah di sana. Kemudian diajak untuk berlutut berdoa. Dulu kebanyakan kan begitu ya, berlutut berdoa. Sekarang dengkul-dengkul pada amoh semua. Jadi tidak kuat untuk berlutut itu. Lalu kemudian begitu saya anak penyembahan dipukul dengan koran. Jangan diam saja. Katakan haleluya. Haleluya ganti dengan kia wala 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 sangka. Waduh. Saya madep tidak bisa sudah. Saudara. Padahal saya dulu penuh Roh Kudus, tidak demikian. Dalam penyembahan begitu indah. Tahu-tahu saya keluar dari tubuh ini seperti selongsong. Keluar, naik ke atas. Dan saya melihat satu penglihatan sebuah gereja yang tadinya itu kecil, bertumbuh. Di depannya itu sering saya katakan kepada saudara, tumbuh tanaman perdu, kemudian ini tanaman perdu ini berkembang terus jadi tanaman keras. Tahu-tahu gereja itu sudah ada di tengah-tengah hutan. Kesaksiannya tertutup. Dan itu memang terjadi. Ya. Dan itu kalau dari Roh Kudus begitu. Jadi bukan berarti sedang berdoa kemudian ngimpi. Nah ini lain, payah saudara. Berdoa, saya perhatikan, saya juga ngomong sama kader-kader ini, supaya betul-betul jadi kader yang sungguh. Ya, kalau doa penyembahan saya perhatikan, ada ini apa, CCTV saya perhatikan, aduh saya bilang Tuhan tolong Tuhan, supaya mereka itu ada kuasa roh ya, toleh, gini-gini ya, gila-gilu, awalnya gerak terus, itu tidak konsentrasi itu butuh Roh Kudus. Makanya kader-kader yang ada ini, tolong kalau saya besok sudah mati, tidak ada, supaya lebih dari saya kalau doa itu. Saya ada yang mengatakan, Om, kalau doa kok silonya tidak pernah ya, kok tidak kesel, 2 jam tidak kesel. Nah saudara, itu kalau tidak kuasa Roh Kudus yang saya layani, gak bisa, wis kudu-kudu aja buyar kaki itu. Tapi kalau hati itu dipenuhkan dengan begitu rupa, menyembah Tuhan, waduh, luar biasa. Roh Kudus, orang yang berdoa untuk memahami doa dan kita mengacu kepada spiritnya doa Bapa kami, maka perlu kita Roh Kudus. Roh Kudus itu perlu membuat kita tekun dalam doa, dalam penyembahan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini kita melihat memberikan sumbangsih pada kehidupan sosialnya. Membagi harta semuanya. Tentu saya rasa bukan saja orang-orang Kristen yang diberi, mereka yang kehilangan pekerjaan, situasinya kurang sebagainya,
berbagi bersama. Ingat firman Tuhan, jangan engkau bosan untuk melakukan perbuatan baik selagi masih ada kesempatan. Terlebih kita harus berbuat kepada sesama saudara seiman. Kata-kata terlebih itu bukan berarti menghapus saudara yang lainnya, tidak. Kata-kata terlebih itu perhatikanlah. Yang dekat kau perhatikan, yang jauh juga kau perhatikan. Karena itu dikemas dalam hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia. Ini kita lihat melampaui semua pluralitas yang ada di dalam masyarakat itu. Agama apa saja, keyakinan apa saja. Karakter dari orang yang ada di dalam Kristus adalah semangat memberi itu begitu rupa tanpa lihat potret dirinya. Sekarang itu ada yang ngasih sesuatu, tolong foto ya di potretnya, ngasih. Aduh, itu ngesakno yang dikasih itu saudara. Itu jadi bulan-bulanan kemudian. Bukankah kita kalau memberi itu harus dengan hati yang tulus? Saudara, pokoknya Roh Kudus nanti akan mendidik saudara. Alkitab dibaca, ditekuni, makna-makna yang ada kandungan yang kita kurang tahu, Roh Kudus akan memberitahukan lebih jauh lagi. Kemudian kita periksa bagaimana setelah mereka itu memberikan semuanya, lalu dibagikan semuanya, dan tentu juga ada koordinatornya, saudara. Rasul-rasul jadi koordinatornya. Tapi apakah rasul-rasul mengambil keuntungan? Tidak. Kita melihat pada Fatsal yang keempat, mereka mempersembahkannya di bawah kaki rasul-rasul. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu pasal 4 itu ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab itu tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualnya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Banyak saudara, kesempatan untuk korup banyak. Tetapi kita melihat kembali ke pasal 3. Bagaimana Petrus menyatakannya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan kata-kata. Emas perak tidak ada padaku. Kita sekarang melihat panggilan Tuhan untuk diberkati itu bukan untuk dinikmati sendiri, lalu kemudian membentuk gaya hidup yang lepas garisnya. Waktu melihat Petrus seperti itu, pengemis ini kemudian minta untuk diberi sesuatu. Harapannya kepada materi. Tetapi Petrus mengatakan, emas perak tidak ada padaku. Saudara, Roh Kudus yang merubahkan. Konsep berpikirnya dirubahkan.
kesadaran imannya begitu rupa menguasai seluruh kehidupannya. Sehingga dalam menghadapi situasi yang berlimpah ruah harta dari jemaat yang dipersembahkan, tidak terbetik sedikit pun untuk korup dalam hal ini. Dia betul-betul lurus, emas perak tidak ada padaku. Tapi sekarang kita melihat Ferrari ada padaku. Rumah tingkat ada padaku. Ada juga kalau engkau mau berenang, ada kolam renangku. Dan semuanya serba kuku, saudara. Ini mengerikan sekali. Maka itu saya harapkan pada rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita tahu apa yang menjadi tekad kita pertama. Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencari kehidupan. Tetapi adalah untuk bersama menghidupkan pekerjaan Tuhan lewat pimpinan dan pemenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memenuhkan seluruh sisi kehidupan kita. Mulai dari cara berpikir, wawasan kita, visi kita, misi kita, semuanya. Maka itu disebutkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, ciptaan baru. Semuanya yang lama itu sudah berlalu, lewat. Apapun semuanya. Situasinya boleh berubah, lalu menjadi penggoda dalam kehidupan. Tetapi karena hidup yang lama sudah lewat dan sedang bertumbuh seluruh kehidupan yang baru, maka tidak bisa lagi digoda oleh dunia. Mereka tidak ada. Mereka mau berjubah emas juga bisa, saudara. Dan saya rasa jemaat pada waktu itu mensahkan apa yang dipakai rasul-rasul. Meskipun dengan kalung yang berjuntai, salib yang gede dari emas tebal. Ya. Kalau sembahyang bisa bergelantung ke sana kemari. Dan lain sebagainya, mungkin disahkan karena pekerjaan rasul-rasul ini memang pekerjaan yang betul-betul berada di dalam wilayah yang penuh pengorbanan. Tapi rasul-rasul tidak mau. Karena mereka tahu. Coba kita lihat pasal yang ke-7. Ayat 54. Ya, dan seterusnya. Sebagai awalan kita baca ayat yang pertama itu. Dituliskan di situ bahwa Stefanus, ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum menetap di Haran. Stefanus kita pegang. Ini yang sedang berkata-kata, bersaksi Stefanus. Lalu ayat yang ke-54 disebutkan dengan cukup jelas. Itu menyikapi karena ayat 50 sampai 53 begitu menyengat mereka. Saya bacakan aja 50 sampai 53. Bukankah tanganku Tuhan sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sampaikan begitu rupa, keras. Apakah Stefanus tidak tahu bahwa kata-kata ini nantinya akan berakibat melayangnya nyawanya? Oh, sangat tahu. Kondisinya waktu itu masih dalam kondisi yang betul-betul chaos, kacau. Tidak bisa lagi untuk dipertahankan seperti kita tahun 98. Kacau sekali di Jakarta. Seperti itu. Orang tergoda untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi Stefanus langsung menyampaikan, karena
penuh Roh Kudus itu mesti menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran dari Kristus yang ia lahir, yang mengajar, yang mati, kemudian 3 hari di dalam kubur, kemudian dia bangkit, dan kemudian 40 hari memberikan kekuatan, lalu kemudian naik ke sorga, saudara. Aduh, luar biasa, saudara. Dan ini yang mereka yang tidak bisa terima. Lalu dampaknya ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Tertusuk, saudara ya. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Ini sulit untuk dapat diterjemahkan. Melihat Bapa, melihat Yesus, langit terbuka. Padahal tiap hari kita juga melihat langit terbuka, saudara ya. Tapi ini bahasa yang memang perlu untuk dimengerti saja. Satu kemuliaan yang merobek langit itu. Sehingga kemudian lihat satu kemuliaan lain turun. Stefanus mengatakan, ya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka berteriak-teriaklah, mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Dia bisa untuk menggemakan kembali suara Yesus. Jangan kiranya tanggungkan dosa ini pada mereka. Tuhan mengatakan karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tapi di sini betul-betul Roh Kudus menguasainya. Kita perlu, saudara, segenap pikiran kita dan lain sebagainya, itu diubahkan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar untuk bahasa roh yang kadang-kadang sangat mencurigakan ya. Bagaimana mungkin saya pernah duduk di sebelah seseorang yang sedang berbahasa roh, lalu kemudian bernubuat, hei anak-anakku, lihatlah salib di atas gereja. Lah kok, apa tidak ada kerjaan lain? Domblongi salib di atas gereja itu. Saudara, ini ada roh-roh yang seperti yang mengharu biru. Memang membuat mereka semangat, tapi semangatnya daging. Mereka membuat ngerti untuk memberikan persembahan, memberikannya daging. Saudara, satu gereja, tatkala seorang meminta, dia suka berkorban. Ya, penatua ini, dia suka berkorban. Mobil dikasih kepada pendetanya. Kemudian kaca-kaca dibangunkan semuanya untuk menerangi gerejanya. Ini pendetanya bukan materialistis, saudara, sederhana sekali. Lalu kemudian setelah semuanya itu jasanya begitu banyak, disodorkan surat permintaan untuk dikukuhkan jadi pendeta. Saudara, pendeta ini tegas dan bijaksana. Bapak, tugasnya, talentanya bukan di situ. Nggak bisa saya memberikan sekedar gelar pendeta. Tapi sekarang itu pendeta itu mati 1 tumbuh 1000. Terlalu banyak, gampang untuk dikukuhkan jadi pendeta. Aduh, kualitasnya ya kita bisa melihat. Nah, waktu tidak diberikan surat itu, maka marah. Itu mobil diminta lagi. Pendeta itu dengan tenang mengatakan, ya bukan mobil, kaca-kaca dulu. Kaca-kaca itu diminta, dipretel semua. Gerejanya itu jadinya apa ya, anginnya mamiri, saudara. Jadi begitu rupa. Pendeta ini sadar, kalau kaca-kaca itu dipreteli, mosok mobil enggak, mobilnya dikirimkan. Lalu bapak ini mengatakan, loh mobil enggak saya minta. Saya cuma minta kaca-kaca itu. Aneh kan saudara? Bapak ini menerangkan, dia bilang, Pak,
kalau kaca-kaca Bapak sudah ambil, ini dengan hati tulus saya kembalikan mobilnya ini. Nah, saudara, itu kalau hamba Tuhan yang betul-betul dipenuhkan Roh Kudus, tidak ada kata-kata keras, kata-kata kasar. Namun hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Saudara sekalian, Roh Kudus merubah tata kehidupan bergereja. Roh Kudus merubah tata kehidupan sosial kita. Roh Kudus merubah juga konsep berpikir kita tentang materi. Yang dulu standarnya adalah untung rugi. Sekarang seperti Paulus. Ya, yang dulu kubilangkan untung itu rugi. Semua itu sampah. Ya. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan hidupku lagi sendiri. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian dilanjutkan dengan hidup itu bagi Yesus, mati itu keuntungan. Siapa yang bisa merubah ini? Ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar yel, tapi dibuktikan betul tentang keberadaan Paulus. Dia mati dengan dipotong lehernya. Aduh, kita semua kepingin kan tumbuh, bukan matinya, tumbuh kesaksian yang seperti itu. Ya saudara, kalau kita diizinkan mati seperti itu, Tuhan itu sudah mengukur loh. Kemampuannya sudah diukur, tidak perlu kita takut. Ada yang cuma mendapatkan hal-hal yang ringan. Tuhan melihat ini kalau diterus-teruskan, wah tidak mampu nanti. Ya. Roh Kudus laporan, Tuhan ini kalau terus lagi tinggal satu langkah amblas ini, maka Tuhan menolong. Gampangnya itu begitu. Roh Kudus menolong. Saya mau mati berapa kali saudara. Sudah tinggal sampai akhirnya ipar saya mengatakan, bilang, loh kamu itu yang mau mati berapa kali, tidak mati-mati. Loh kakakmu kok tes gitu aja mati. Ya, saudara, saya bilang ya bersyukurlah. Saya bisa mencapai umur 75 itu sudah anugerah Tuhan. Dan kalau aku hidup itu berarti kerja memberi buah. Jadi ingat, maka itu saya ingatkan pada kader-kader, kalian melayani Tuhan ini bukan untuk mencari sesuatu. Harus betul-betul tegas mengarahkan jemaat ini kepada nilai pertobatan. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada sesuatu yang berbau kelicikan. Semuanya kita bukan. Roh Kudus masuk di dalam, engkau akan jadi berani dan tegas di dalam Tuhan. Marilah kita mengikuti langkah-langkah Tuhan. Dan pasti juga kader-kader ini bisa karena mencintai Tuhan, karena mengasihi Tuhan, dan dukungan jemaat Tuhan, itu semuanya mendoakan kita bersama. Jadi apa yang terjadi ini, pertanyaan dari orang-orang yang nyinyir pada waktu itu, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, mengubahkan karakter kehidupan, dan orang-orang ini yang pantas dapat menerima predikat garam dunia dan terang dunia. Dan orang-orang ini yang dibekali Tuhan, dipercaya Tuhan, mengubah kehidupan manusia. Orang-orang ini yang doanya didengarkan Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan kiranya memberkati kita bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menemani hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku panjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebak hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, amin. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus dalam hatiku. Kasih Yesus ada dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Oh, amin. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu lekat, Kau berikan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Roh Kudus-Mu atas kami, Roh Kudus-Mu atas gereja-Mu. Biar ada perubahan dalam hidup kami, biar ada perubahan, yang jahat Kau ubahkan, yang kikir Kau ubahkan, yang suka berkelahi Kau ubahkan, yang sombong Kau ubahkan. Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, berdaulat atas kami, mengambil alih seluruh konsep-konsep kami. Konsep yang lama sudah dibuangkan, yang baru semakin berkembang, bertumbuh, melengkapi seluruh kehidupan, bersaksi bahwa Engkau yang sangat mengasihi dunia ini. Untuk itulah Engkau mengubahkannya, Engkau memberkati. Orang yang mencela Engkau pun Kau berkati. Jikalau mereka menanam padi, dia akan juga menuai padi. Jikalau mereka menanam buah, mereka juga akan menuai buah. Orang-orang yang menghujat-Mu, Kau ubahkan untuk mengerti akan misi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga semua Tuhan ubahkan. Suami istri makin bahagia. Seluruh keluarga dengan anak-anak semakin bahagia. Saling mengerti. Strata kehidupan lama Tuhan sudah rombak semua. Menjadi saudara-saudara seiman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tuhan, terima kasih. Jadikan kiranya benih ini, jemaat-Mu ini, untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Oleh karena itu, biarlah kami semuanya penuh dengan Roh Kudus. Seperti Stefanus dia rela, seperti Paulus dia rela, semuanya diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat sampai di daerah Tuhan, dan juga kota kami ini Tuhan, Engkau membekali dengan kuasa Roh-Mu. Biar Roh Kudus juga akan bertebaran menghinggapi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Tanpa melalui kesaksian kami, Engkau ya Tuhan bisa memanggil satu persatu seperti Paulus yang berbalik begitu rupa. Dan Tuhan, Engkau semuanya adalah Allah yang mengasihi semuanya. Terima kasih. Yang sakit sembuhkan, yang susah beri penghiburan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan hiburkan. Dan saudara-saudara yang masih punya dana yang lebih, biar mereka berpikir tentang sesama saudaranya. Biar mereka berbagi berkatnya. Dan mereka tak usah menghitung untung rugi. Karena hidup di dalam Tuhan untung untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah dengan selesainya ibadah kita dalam peringatan dan pemaknaan tentang hari kepenuhan Roh Kudus ini, biarlah kita semua diubahkan Tuhan, semakin setia dalam situasi yang seperti ini, semakin cinta Tuhan dan semakin perhatian terhadap sesama. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta Roh Kudus yang menyatu memberikan penghiburan, tuntunan pengajaran dari Tuhan untuk kita semua, bahkan sampai kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, doa malam seperti biasa 6:30 dimulai sampai selesai hari Senin sampai dengan Sabtu. Lalu untuk besok Minggu ibadah disiarkan secara online jam 10 pagi. Jadi mohon diperhatikan, jadi besok Minggu hanya yang bertugas saja yang mengikuti ibadah, karena pertimbangan-pertimbangan salah satu berkaitan dengan perkembangan COVID-19 di Lamongan. Ya. Itu saja pengumuman dari saya.